Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku para peserta didik semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi Bapak yakin ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar. Baiklah, untuk pembelajaran sekarang, seperti biasa Bapak akan menghadirkan salah seorang guru seni. Selamat bergabung kembali Bu Rina, senang sekali kita dapat bersama-sama lagi mengajar kali ini. Sama-sama Pak, ini adalah kesempatan kita untuk berkolaborasi mengajar, sangat menyenangkan sekali. Benar Bu, kali ini kita akan menyampaikan pembahasan bab kedua untuk kelas 9, yaitu materi seni patung. Baik Pak. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah karya cipta manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik, tidak hanya terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Berikut saya sampaikan pengertian atau definisi patung menurut para ahli. Saya mengutip pernyataan definisi dari Mike Susanto. Beliau mengatakan kalau seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, memahat, atau adiktif, yaitu membuat model terlebih dahulu, seperti mengecor dan mencetak. Benar sekali Pak, kita juga bisa mengutip pernyataan dari Sunarso dan Suroto, B.S. Mayer, atau bisa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam pengertian yang lebih luas, seni patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi, artinya memiliki ruang atau volume, sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Seni patung dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang indah, sesuai perwujudannya. Seni patung dapat dibuat dari berbagai bahan, alat dan teknik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang indah. Tepat sekali Pak, semoga para peserta didik mendapat pencerahan tentang pengertian seni patung ya Pak. Secara umum, berdasarkan fungsinya, seni patung dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama adalah patung religi. Tujuan pembuatan patung ini adalah untuk sarana beribadah atau bermakna religius. Yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Yang ketiga adalah patung arsitektur. Patung arsitektur adalah patung yang bernilai estetika, dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Keempat adalah patung dekorasi. Patung dekorasi adalah patung yang digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Yang kelima patung seni. Patung seni adalah karya seni murni untuk estetika yang harus dinikmati keindahan bentuknya. Dan yang terakhir atau keenam patung kerajinan. Patung kerajinan adalah hasil dari para pengrajin yang dibuat untuk konsumerisme. Berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang pembagian perwujudan dan bentuk patung. Ini terbagi menjadi 2 macam.
yaitu patung figuratif atau realis dan patung non-figuratif atau imajinatif. Yang pertama adalah jenis patung figuratif atau realis. Patung figuratif atau realis adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Bisa Bapak sebutkan contohnya, misalnya patung bentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, yang secara visual dan proporsional benar-benar menyerupai bentuk aslinya. Jenis patung yang kedua adalah patung non-figuratif atau patung imajiner. Patung non-figuratif atau imajinatif adalah patung yang secara umum sudah terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Karya ini memperlakukan unsur-unsur seni rupa tersebut sebagaimana adanya objek atau bentuk-bentuk tertentu, kecuali sebagai subjek matter atau titik tolak pembentukannya. Contoh untuk patung jenis ini sering kita temukan di taman-taman atau tempat tertentu. Patungnya dibuat abstrak tetapi kita dapat menikmati keindahannya. Baiklah Bu, selanjutnya kita akan membahas tentang beragam teknik dalam pembuatan seni patung. Baik Pak, setahu saya ada 6 teknik, yaitu teknik pahat, teknik butsir, teknik cor, teknik las, teknik cetak, dan teknik assembling. Betul begitu ya Pak? Benar Bu, bisa Ibu uraikan satu persatu? Bisa Pak. Yang pertama adalah teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung atau relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Yang kedua adalah teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat atau bahan lainnya. Alat yang dipakai biasanya sudip. Yang ketiga adalah teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangi adonan-adonan bisa berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Selanjutnya yang keempat adalah teknik las, yaitu membuat karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan lain untuk mendapatkan bentuk tertentu, misalnya, membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Kelima adalah teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya, membuat keramik dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Terakhir atau nomor 6 adalah teknik assembling atau merakit, yaitu membuat komposisi dari bermacam-macam material seperti kertas, kayu, dan tekstil. Pak Bubung, sepertinya materi sudah selesai, kini tiba saatnya kita menyampaikan tugas, baik untuk tugas pengetahuan maupun tugas keterampilan. Benar Bu, silahkan Bu Rina mulai dengan menyampaikan tugas pengetahuan terlebih dahulu. Baiklah Pak. Untuk tugas pengetahuan, para peserta didik sekalian diminta untuk membuat uraian tentang prosedur atau langkah-langkah pembuatan karya seni dengan menggunakan satu teknik saja. Uraikan mulai dari persiapan alat dan bahan, langkah-langkah pengerjaan sampai pada tahap finishing sampai benda yang dimaksud selesai. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan berkarya seni patung dengan teknik pahat. Tetapi kita tidak menggunakan alat pahat untuk kayu atau batu. Kita sederhanakan dengan menggunakan pisau cutter. Anak-anakku, kita akan belajar mengukir pada media styrofoam tebal dengan menggunakan alat cutter. Langkah-langkah kerjanya adalah, pertama siapkan desain gambarnya. Styrofoam dengan ketebalan 3 cm, pisau cutter, pensil, kertas pola. Setelah semua alat dan bahan lengkap,
Kita mulai dengan menggambar pola pada kertas terlebih dahulu, kemudian pola tersebut kita jiplak pada permukaan styrofoam. Setelah semua gambar pola selesai kita jiplak, mulailah mengukir dengan cara menghilangkan motif-motif yang tidak diinginkan atau istilahnya dikerawang atau dibolongkan. Sampai tahap ini, kita sudah mendapatkan gambaran setengah jadi dari karya ukiran kita. Selanjutnya, motif dari ukiran mulai kita bentuk dengan menggunakan pisau cutter. Caranya dengan menipiskan, membulatkan, atau memiringkan kontur motif sampai terbentuk wujud ukiran yang kita inginkan. Perhatikan betul cara kerja kalian, ingat alat yang dipakai adalah pisau cutter. Selalu berhati-hati agar kalian tidak terluka. Selanjutnya, apabila seluruh motif sudah selesai kalian ukir, rapikan lagi dengan cara membuang butiran-butiran styrofoam yang kotor atau mengganggu. Pastikan hasil akhir ukiranmu betul-betul rapi. Tahap terakhir adalah proses finishing, yaitu proses melapisi ukiranmu dengan cara menempelkan kertas ermas di seluruh permukaan ukiran. Lakukan penempelan kertas ermas dengan menggunakan lem putih atau lem kayu. Kalau semua tahapan sudah selesai dilakukan maka karyamu sudah selesai. Burina, akhirnya sampailah kita pada penghujung materi kali ini. Benar sekali Pak, tak terasa waktu kita bersama para peserta didik sudah harus kita akhiri. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, amin. Akhirnya, saya Pak Bubung dan Burina undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.